Wah, yo, kembali lagi guys ya. Nah, kali ini gua akan bermain Minecraft Survival episode kedua guys. Nah, yang belum nonton episode yang pertama, gua akan taruh videonya di pojok kanan atas guys ya. Nah, di episode pertama gua udah membuat kebun pumpkin, kentang, dan padi guys ya. Nah, walaupun setengah nggak apa-apa guys. Nanti setelah kita panen akan bertambah terus guys ya. Bahkan nanti bisa sampai kelebihan biji guys. Nanti akan gua titipkan 2 bijinya di bapakmu ya guys ya. Nah, di episode kedua ini gua akan membuat kandang sapi, domba, dan membuat rumah petani 2 tingkat guys ya. Baik, nggak usah kebanyakan cincong, langsung saja kita membuat kandangnya dulu guys. Nah, dikarenakan hari udah mulai gelap, gua memutuskan tidur dulu guys, daripada diserang zombie kan ya guys ya. Nah, di hari ke-12 ini gua melanjutkan menutup semua lubang di bawah lahan kandang gua guys, agar nanti tidak menjadi tempat berteduhnya para zombie guys. Kerja bagus. Nah, setelah gua melanjutkan hingga sore dan matahari pun terbenam, gua pun memilih untuk tidur. Dan sebenarnya waktunya habis untuk mencari tanah guys ya, untuk menutupi lubangnya itu. Dan di hari ke-13 ini gua pun melanjutkan membuatkan pagar untuk kandang sapi gua nantinya guys. Nah, beginilah penampakan kandang gua guys. Let's go mencari penghuni kandang guys ya. Nah, ini dia guys, penghuni pertama kita. Ayo sini, ayo. Apa lu ngeliatin gue emang buat TV? Kita tutup dulu guys ya, biar nggak kabur lagi kan ya guys ya. Dan jangan lupa untuk membuat pintu pagarnya guys. Dan setelah gua mencari penghuni kedua, akhirnya gua menemukan sang putri guys, yang nantinya akan menemani sang raja di dalam kandang. Nah, setelah di kandang gua kasih dia makan guys. Tiba-tiba keluar anak guys. Dan saat gua masuk ke rumah ternyata ada si bocil ini. Hahaha. Apa lu ngeliatin gue emang buat TV? Mending gua tutup dulu deh jendelanya sebelum ada kaca, daripada bocil ini buang kotoran di dalam kamar gua kan. Dan setelah itu gua pun melanjutkan menutup lubang yang ada di bawah kebun gua guys. Dan dikarenakan hari udah mulai gelap, gua pun memilih untuk beristirahat. Nah, di hari ke-14 ini gua pun menanam sedikit padi yang gua dapat. Dan menanam pohon di sekeliling kebun gua agar kebunnya nanti tidak terlalu banyak terkena sinar matahari. Dan di hari ke-14 ini gua seharian hanya mencari kayu untuk gua bangun rumah petani yang ada di samping kandang sapi itu. Selain itu gua juga mencari hewan di hutan untuk persediaan gua nanti pas melakukan pertualangan. Dan saat hari mulai gelap, gua pun kembali ke rumah dengan perasaan lelah dan melanjutkan dengan beristirahat. Dan di hari ke-15 gua pun ingin meratakan lahan yang ingin gua buatkan rumah. Karena memerlukan tanah yang cukup banyak, gua pun mencari tanah seharian.
Dan di hari ke-16 gua melanjutkan mencari tanah. Dan saat gua ingin melanjutkan meratakan lahan yang ingin gua bangun, gua melihat ada hewan peliharaan baru yang masuk ke kandang sapi gua. Setelah gua memukulnya dengan pedang Sasuke, gua pun melanjutkan meratakan lahan gua. Dan di saat gua merasa cukup meratakan lahan, gua pun ingin melihat hasil kebun gua. Dan tanpa gua sadari, ternyata pohon yang gua tanam sudah bertumbuh besar, guys. Nah, setelah dari kebun, gua ingin merenovasi sedikit rumah gua agar terlihat ada sedikit warna. Dan sekarang saatnya gua membuat rumah petani, guys. Nah, yang pertama gua buatkan 4 tiang dengan ketinggian 5 blok. Nah, di sini gua buatkan agak sedikit tinggi, guys, karena bawahnya akan gua gunakan untuk berkebun dan kandang domba. Nah, susahnya mode survival ini saat membangun, guys ya, karena kita membuat bangunan tinggi bersiko terjatuh, guys. Nah, selain itu gua juga tidak lupa untuk memberikan sapi gua makan, guys ya. Dan dikarenakan hari udah mulai malam, gua pun melanjutkannya besok pagi. Nah, di hari ke-17 gua melanjutkan rumah petani dengan membuatkan kandang kecil di depannya, guys ya. Dan menutupi sekeliling tiang-tiang tadi, guys ya, untuk dijadikan dinding rumah ini. Nah, di sebelahnya ini gua akan buatkan kebun, guys ya. Dan gua tambahkan sekelilingnya pagar, guys, dan tidak lupa juga gua tambahkan atapnya. Beginilah penampakan lantai satunya, guys, tapi ini masih belum jadi sih. Nah, dikarenakan hari udah mulai gelap, gua pun melanjutkannya di besok paginya, guys. Dan hari ke-18 gua menambahkan pintu dan kasur. Gunanya nanti akan gua gunakan saat gua menginap di sini saat lembur bekerja, guys ya. Dan gua pun tidak lupa membuat jalan setapak untuk membedakan mana kebun dan jalannya nanti, guys ya. Dan selanjutnya gua buatkan tangga untuk masuk ke kamar petani, guys ya. Nah, di sini gua maunya yang bagian bawah akan gua gunakan untuk gudang, dan bagian atas ini akan gua buatkan kamarnya si petani ini, guys ya. Kasur yang tadi hanya gua gunakan untuk sementara aja, guys.
Dan sekarang saatnya kita membuat kamarnya guys ya. Nah, tapi karena matahari udah mulai terbenam, kita lanjutkan besok pagi aja guys. Dan di hari ke-19 gua pun melihat 3 creeper yang kebingungan. Dan untuk menghilangkan rasa bosan, gua pun mencoba mendekati creeper itu. Nah, selanjutnya gua melanjutkan kamar lantai 2 guys, dan membuatkan dindingnya juga. Dikarenakan sapi gua makan 3 hari yang lalu, gua pun memberi sapi gua makan. Wah, ini sapi cepet banget ya beranaknya. Dan selanjutnya gua buatkan atap kandang dombanya guys. Karena hari udah malam dan gua masih di sini, gua ingat di bawah ada kasur guys ya. Tapi di sini gua tidak bisa tidur karena ada suara zombie guys. Dengan doa ibu, gua pun memberanikan diri untuk menerobos kegelapan dan masuk ke kamar untuk tidur guys. Nah, di hari ke-20 gua disambut oleh creeper lagi dan laba-laba raksasa guys. Dan untungnya gua masih meminjam pedangnya Sasuke dan gua menghabisi para monster itu. Dan gua melanjutkan hari dengan memberikan sapi makan. Nah, dikarenakan gua merasa kamar lantai 2 terlalu luas, gua pun ingin membaginya menjadi 2 kamar guys. Dikarenakan kayu gua udah mulai habis, gua pun menghabisi hari dengan menebang pohon sampai malam tiba guys. Nah, di sini apesnya gua guys, karena saking jauhnya gua mencari kayu sampai gua kehabisan waktu dan tidak sampai ke rumah. Dan akhirnya gua ketemu dengan busung lapar yang membawa panah guys. Dan dengan jurus ninja Naruto, gua melawan tengkorak itu sampai titik darah penghabisan. Daripada gua mencari rumah gua dalam kegelapan gini, gua memilih menggali batu dan menginap di sini semalaman. Dan hari 21 pun datang. Gua terbangun di antara bebatuan yang banyak ada harta karunnya guys. Dan di sini gua memilih mining terlebih dahulu.
Dan setelah gua mining lumayan banyak, gua pun memilih untuk pulang dan membawa seekor domba guys. Dan akhirnya gua memiliki satu domba. Dan di situ gua melanjutkan rumah petani gua. Dan dikarenakan hari makin gelap, gua menambahkan obor untuk pencahayaan agar domba gua tidak takut guys ya. Dan gua pun langsung menuju ke kamar untuk tidur. Di hari 22, gua memberikan para domba dan sapi gua makan. Nah, di saat gua ingin melanjutkan rumah petani gua pun kedatangan tamu. Setelah gua usir, ternyata dia menghilang guys. Dan di sana gua menambahkan pencahayaan lagi dan melanjutkan proyek rumah petani gua sampai selesai. Nah, karena gua ingin menyelesaikan rumah ini dengan cepat, gua memilih untuk tidak tidur semalaman. Nah, pada saat gua membuat atap, gua mendengar sapi gua teriak kencang. Dan baru gua lihat ada manusia aneh yang mengganggunya. Nah, tanpa menghiraukan itu, gua melanjutkan pembuatan atap. Dan tetap berhati-hati guys ya. Karena jika kita jatuh sampai ke tanah akan ada banyak monster di bawah guys. Dan di saat berada di pojokan rumah, gua didatangi 3 manusia aneh dan laba-laba raksasa guys. Terpaksa gua keluarkan lagi pedang Sasuke gua dan menghabisinya guys ya. Dan setelah gua mengalahkannya, gua pun melanjutkan rumah gua. Nah, pas di pojokan sebelahnya, gua tidak mendengar ada suara creeper guys. Dan akhirnya creeper itu meledakkan di belakang gua guys ya. Nah, gua pun langsung lari lagi naik ke atas rumah. Dan gua melihat kandang sapi gua hancur guys. Dan di pagi harinya gua memperbaiki semuanya.
sebelum sapi gua keluar semua guys ya. Dikarenakan pagar gua habis, gua menggunakan tanah agar sapi gua tidak keluar sampai gua punya pagar lagi guys ya. Nah setelah itu gua pun melanjutkan rumah petani. Tapi saat membuat atap, ternyata hari udah mulai gelap dan gua memutuskan untuk tidur lebih dulu. Nah di hari ke-24 gua melanjutkan atapnya hingga selesai guys. Dan memberikan hewan-hewan gua makan dan memperbaiki kandangnya juga. Nah setelah itu gua memanen hasil kebun kentang dan menanaminya lagi guys ya. Nah begitu juga tanaman padi gua panen untuk dijadikan pakan domba dan sapi gua guys. Dan beberapa bijinya gua tanam lagi. Dan di saat gua panen hasil kebun labu gua pun bingung guys, kenapa labu gua nggak mau berbuah ya guys ya. Dan di saat gua melihat ke bawah, ternyata labunya berbuah di pinggir pohonnya guys ya. Dan gua pun merubah formasi dari kebun labu ini. Nah setelah menanam kembali labunya dan hari mulai gelap, gua memilih untuk tidur dan melanjutkan aktivitas keesokan harinya. Dan setelah itu gua memberikan ternak gua makan. Dan menanam pohon di sekeliling rumah gua guys. Nah setelah gua menanam pohon, gua pun ingat di bawah rumah petani masih ada lubang guys ya. Nah kalau dibiarkan akan jadi tempat berteduhnya para monster guys. Dan akhirnya gua memilih untuk menutupinya guys. Karena tanah gua kurang, gua pun mencari tanah lagi. Dan setelah gua
mau menutupinya, keluarlah tengkorak membawa panah lagi guys. Dan ada zombie-zombie yang membawa anak guys. Nah, anaknya ini cepat banget guys ya. Tapi gua nggak memilih melawan guys, karena gua pasti menang. Ini kan di siang hari guys ya, mereka akan terbakar sendirinya. Dan hari pun gelap, gua memilih untuk menutupinya besok pagi guys. Nah, di keesokan harinya lagi dan lagi guys, muncullah seekor creeper dari bawah rumah itu guys. Dan gak lama setelah itu ternyata ada teroris lagi guys di sebelah gua yang gak gua sadari, dan hasilnya teroris itu hanya menambah pekerjaan gua aja guys. Nah, singkat cerita, setelah itu semua tertutup, gua mau membuat jalan setapaknya guys. Gua pun melihat ada zombie di bawahnya guys ya. Emang benar ini rumah isinya hantu aja guys ya. Nah, tanpa mengambil risiko, gua pun segera menutupinya guys. Sebelum ada creeper yang meledak lagi guys, kan menambah pekerjaan aja guys ya. Nah, ini dia guys permainan kita kali ini guys. Nah, di sini gua akan buatkan rumah guys ya. Di sini rumah dan di sininya juga rumah. Nah, pokoknya di sini banyak akan jadi rumah guys ya. Kita akan bangun desa. Dan di sungai ini, kok sungai sih? Di lautan ini akan gua buatkan jembatan guys. Jembatan untuk kita terhubung ke laut ya guys ya. Untuk kita memancing guys ya, memancing, bunuh diri. Bercanda guys, nggak boleh bunuh diri guys ya. Oke, makanya kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng guys, agar kalian dapat notifikasi video petualangan terbaru dari gua guys ya. Oke, thank you for watching guys, and see you next my video guys.